Hampir semua orang di seluruh dunia pernah mendengar nama Godzilla, monster reptil hijau raksasa yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Tetapi di balik kepopulerannya itu, ternyata ada beberapa hal yang masih menjadi tanda tanya bagi kebanyakan orang hingga saat ini. Seperti dari manakah Godzilla itu berasal? Makhluk apakah Godzilla itu sebenarnya? Dan siapakah orang-orang brilian di balik terciptanya sosok Godzilla tersebut? Nah, berikut adalah asal-usul dan sejarah panjang Godzilla. Pada tahun 1954, sebuah perahu nelayan di perairan Jepang secara tidak sengaja memasuki daerah percobaan tenaga atom yang memancarkan radiasi yang sangat besar. Akibatnya, beberapa dari awak kapal tersebut mesti dilarikan ke rumah sakit, dan beberapa dari mereka meninggal dunia. Kejadian tersebut menyebabkan tercemarnya ikan-ikan yang telah terjual di pasaran Jepang, dan tentu saja hal ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa di kalangan masyarakat Jepang. Tomoyuki Tanaka, yang merupakan seorang produser film di Jepang, lalu mendapat ide untuk menjadikan insiden itu sebagai tema dari film yang akan dibuatnya. Dengan gerak cepat, lalu ia mencari kru-kru film yang dianggapnya tepat untuk bergabung bersama dalam pembuatan film layar lebar yang akan disutradari oleh dirinya sendiri. Ternyata keberuntungannya masih berpihak pada Tanaka. Dalam waktu yang relatif singkat, ia sudah dapat bukan nama gorila dan Kujira, dan pada akhirnya didapatlah nama untuk sang monster, yaitu Gojira. Sejak kemunculan perdananya dalam film Gojira yang pertama kali diputar di Jepang pada bulan November tahun 1954, Godzilla telah menghipnotis banyak orang dengan penampilannya di dalam setiap filmnya, sehingga tidaklah aneh kalau nama Godzilla tetap dikenal hampir di seluruh penjuru dunia sampai sekarang. Walaupun sudah berlalu hampir dari setengah abad sejak kemunculannya yang pertama di Jepang. Cerita Godzilla sendiri berawal dari sebuah pulau terpencil bernama Pulau Logos. Di pulau tersebut terdapat seekor Godzillasaurus atau seekor dinosaurus dari zaman prasejarah yang terbangun dari tidur panjangnya oleh ledakan bom atom yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Setelah itu Godzillasaurus mengalami mutasi oleh radiasi yang terjadi karena sedang diadakannya proses percobaan tenaga atom di bagian Samudra Pasifik yang menyebabkan dirinya bermutasi. Akibat dari mutasi tersebut, sang Godzillasaurus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat menjadi seekor monster besar dengan napas radioaktif. Tapi pada film-film berikutnya, seringkali asal-muasal Godzilla sedikit dimodifikasi oleh sang pembuat film dengan tujuan memberikan variasi pada film yang akan dibuat. We call him Gojira. Banyak orang yang berpendapat bahwa Godzilla merupakan seekor kadal raksasa yang hanya hidup di bawah air. Tetapi sebenarnya, ia merupakan dinosaurus yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Ketika berada di bawah laut, Godzilla dapat berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi sebaliknya, ia akan bergerak lebih lambat ketika berada di daratan. Godzilla mempunyai suatu karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan monster-monster yang lain. Ia hanya akan bersifat agresif jika merasa ada suatu hal yang mengganggu dirinya. Memang hal ini seringkali merugikan para penduduk kota yang tempat tinggalnya diinjak-injak oleh Godzilla. Tetapi nyatanya, sifat Godzilla yang unik ini justru membawa keuntungan yang sangat besar bagi para penduduk kota tersebut. Godzilla pasti menyerang dan mengusir monster-monster lain yang ingin memasuki kota dan perairan Jepang.
Seringkali terjadi kesalahpahaman dalam konsep ini. Sebagian orang beranggapan bahwa Godzilla mempunyai sikap untuk melindungi kota dari kehancuran yang disebabkan oleh monster-monster berukuran besar. Tetapi sebenarnya, tindakan Godzilla ini bukan disebabkan oleh hal tersebut. Sikap Godzilla tidaklah jauh berbeda dengan kebanyakan hewan yang lain, yaitu hanya untuk melindungi daerah kediamannya agar tidak dimasuki oleh makhluk lain yang dianggapnya sebagai pengganggu. Itulah sebabnya mengapa Godzilla langsung menyerang monster-monster yang memasuki perairan Jepang yang sudah dianggap sebagai tempat tinggalnya sendiri. Sejak pertama kali muncul pada tahun 1954, Godzilla sudah sering mengalami perubahan dan sedikit memodifikasi pada bentuk tubuh dan karakteristiknya. Misalnya saja pada warna kulit yang berubah dari hijau keabu-abuan menjadi hijau gelap, serta berat dan tinggi badannya yang makin mengembang dari waktu ke waktu. Nah, walaupun Godzilla telah mengalami perubahan, tetapi Godzilla tetaplah Godzilla. Masih banyak hal yang tidak pernah berubah sejak dahulu kala hingga saat ini. Ia masih seekor monster besar yang memiliki nafas radioaktif. Bentuknya pun secara keseluruhan tetaplah sama, walaupun telah mengalami sedikit perubahan. Dan yang paling terpenting, ia masih tetap dikenal dan menjadi idola oleh banyak orang di seluruh dunia. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Apabila kalian ada pertanyaan ataupun hal-hal menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Semoga kalian suka dengan videonya dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.